Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan tamu VIP lainnya tiba di tempat acara. Dengan mengambil tema peran sektor jasa keuangan dalam percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Tema ini sangat penting, kita tahu bahwa pandemi ini dampaknya luar biasa dan kita sekarang bersama-sama ya pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan, para pengusaha kita berupaya agar kita bangkit kembali secepatnya. Dan OJK melakukan kebijakan restrukturasi kredit sementara jangan pada dikategorikan macet. Nah ini semua kita harapkan kalau ini ada sektor keuangan, kita minta sektor keuangan membentuk cadangan yang cukup ya, sehingga nanti pada saat harus dinormalkan di 2023 ini balance sheet perbankan tidak terganggu, kuat, dan terus kita lakukan ya bagi nasabah-nasabah nantinya yang memang masih memerlukan perpanjangan masih bisa kita lakukan ya. Berbagai program kebijakan terus kita lakukan ya, bahkan untuk mempercepat itu jumlah KUR yang subsidi itu diperluas jumlahnya. Pengembangan UMKM ya akan terus kita permudah dalam bentuk klaster. Nah peran universitas akan banyak ya, terutama bagaimana membantu sektor-sektor tertentu pertanian dalam bentuk klaster supaya menggunakan teknologi yang terbarukan ya. Ini semua upaya-upaya kita agar UMKM cepat bangkit. Di samping itu OJK kemarin juga mengeluarkan yang kita sebut kebijakan yang kita sebut Green Taxonomy. Itu isinya diantaranya ya ini sinergi seluruh pemangku kepentingan, energi terbarukan kita bangun ya, untuk di sektor keuangan kita kasih insentif ya bagi sektor dan subsektor yang masuk dalam kategori Green Taxonomy. Di sisi keuangan, saya mengapresiasi OJK yang telah bekerja sama dengan industri jasa keuangan guna memberikan dukungan kepada pelaku usaha di sektor real untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Khusus di bidang perbankan, dukungan melalui penyaluran kredit maupun pembiayaan terjadi peningkatan di Jawa Tengah dan di Yogyakarta dibandingkan di tahun 2020. Pembiayaan untuk usaha kecil menengah melalui KUR panjang tahun 2021 telah disalurkan sebesar 281,9 triliun kepada 7,4 juta debitur dan pembiayaan KUR sampai dengan saat sekarang sudah mencapai 44,36 triliun dan dari target nasional sebesar 373,17 triliun dan ini baru diberikan di awal tahun ini kepada 1,05 juta debitur. Kita perlu menjaga pemulihan ekonomi nasional sehingga kita dapat terus tumbuh dan di jangka menengah tentu kita punya tantangan agar bisa segera lolos dari middle income trap. Tentu kita mengapresiasi langkah-langkah OJK yang bekerjasama dengan kampus. Saya kira ini langkah yang cukup bagus sehingga kajian-kajian akademik menjadi dasar kita dalam merumuskan langkah-langkah untuk transformasi ekonomi. Karena kita sadar bahwa kalau pandemi ini akan berakhir, kita perlu merumuskan dan memberikan peraturan-peraturan yang bisa memberikan ruang gerak bagi UMKM dan juga pemulihan ekonomi nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada OJK yang telah bekerja sama selama ini dengan UNSUD dan telah banyak memberikan manfaat kepada kami, terutama kepada anak-anak kami, mahasiswa UNSUD, yang tentunya dengan kerjasama OJK ini akan banyak sekali manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh mahasiswa kami, terutama sekarang di era MBKM ini. Sangat berharap kerjasama yang nantinya bisa kita kerjakan bersama-sama antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan OJK bisa efektif untuk kami melakukan pendampingan khususnya pada pelaku usaha UMKM sebagai media kami untuk bisa belajar lebih kuat. Mahasiswa kami nantinya bisa mendapatkan sharing experience dan banyak pengetahuan dari para pelaku sejati di OJK. IJK Jawa Tengah ini juga pulih cukup menggembirakan. Oleh karena itu, jangan heran kalau Jawa Tengah ini KUR-nya menjadi tertinggi secara nasional. Porsinya 18%, ya, dengan total nilai sekitar berapa? 38 triliun. UMKM-nya
Di Jawa Tengah itu sudah 43%, sementara secara nasional baru sekitar 20%. Jadi capaian-capaian ini menggambarkan bahwa Jawa Tengah sudah cukup leading di dalam memacu percepatan pemulihan ekonomi.